Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, yang saya hormati ibu-ibu guru senior. Baiklah Bapak Ibu, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik Bapak Ibu, kali ini saya akan mempresentasikan laporan hasil orientasi saya yang saya sudah laksanakan selama 4 hari kemarin dari tanggal 9 sampai 12 Oktober. Laporan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kabupaten Manggarai Kepulauan. Jadi PNS dan P3K ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6. Kemudian fungsi dan tugas ASN berdasarkan Undang-Undang ASN. Sama-sama sudah kita ketahui apa yang menjadi tugas kita sebagai ASN. Lanjut, kita sebagai ASN harus menjadi ASN yang berakhlak. Apa itu berakhlak? Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Panduan perilaku atau kode etik di sini ada penjelasannya. Yang bagaimana itu berorientasi pelayanan, yang bagaimana itu akuntabel, kompeten, dan harmonis di sini sudah ada penjelasannya. Bisa kita lihat sama-sama. Berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Kemudian akuntabel, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, jujur, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian kompeten, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, dan seterusnya. Lanjut harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Lanjut lagi, sini ada loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan seterusnya. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, dan kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Lanjut. Di sini ada jumlah sekolah yang ada di Manggarai Kepulauan. Khususnya kita di Tinampung, TK 17 atau anak 16, SD 12, dan SMP ada 3. Kemudian pada pasal 93 mengatur manajemen P3K yang meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Nah, dari sekian banyaknya slide, di bagian inilah yang paling penting. Di sini ada rencana kerja. Poin 1 sampai 12 rencana kerja yang sudah umum, yang ada di sekolah, yang harus kita kerjakan di sekolah. Kemudian di bawah ada program kerja individu saya. Yang pertama, program kerja individu saya ini ada 5. Yang pertama, meminta fasilitas atau uang berkah yang memadai kepada kepala sekolah agar lebih maksimal dalam pelayanan konseling kepada siswa. Poin 1 ini yang saya maksud. Ini sebenarnya yang poin 1 ini saya sudah dapat di bangku kuliah. Kalau guru BK itu yang ada di sekolah, seharusnya 1 orang 1 ruang, 1 ruangan. Guru BK itu tidak bisa digabung dengan guru mapel. Apalagi dalam BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi tidak bisa digabung, tempat duduknya tidak bisa digabung dengan guru mapel. Dia harus 1 ruang 1 orang. Nah, karena kita di sini ada 6 orang, barangkali tidak mungkin kalau 1 orang 1 ruang. Jadi bolehlah ruangan BK itu di tempat yang agak besar, itu boleh untuk kita berenam. Karena kalau ruang BK yang sekarang ini itu sangat kecil. Nah, di dalam ada 3 orang. Sangat kecil, di dalam ada 3 orang guru BK. Kemudian kalau ada siswa yang bermasalah, sudah padat di dalam, pengap. Apalagi kalau misalnya
saya kelas bimbingan saya itu kelas 7E dan F. Biasanya saya masih mengajar di kelas 8, kelas 7 dengan F ada masalah. Masuk langsung di ruang BK sini. Saya baru mau masuk ke sana, di dalam ruang BK itu sudah banyak guru-guru mapel yang berserang anak-anak dengan pertanyaan, belum lagi kalau dorang marah-marah. Itu sebenarnya terus terang saja saya tidak suka. Maksud saya kalau ada anak-anak saya yang bermasalah, panggil saya atau tunggu saya. Karena itu anak-anak biasanya kalau sudah terlalu banyak guru yang berserang dengan pertanyaan, belum lagi muka-muka marah, biasanya dorang sudah bisa terbuka kan? Bagaimana dorang mau kasih solusi kalau dorang tidak bisa terbuka dengan dorang bermasalah? Apalagi kalau banyak guru begitu tidak akan terbuka. Makanya itu guru BK harus memang satu ruang satu orang, karena kita orang di sini 6 orang, tidak mungkin barangkali ya kalau boleh yang ruangan agak besar untuk kita berenam. Oke, lanjut. Meminta jadwal kepada kepala sekolah, jadwal pemberian materi bimbingan pada kelas bimbingan. Yang nomor 2 ini yang saya maksud. Di sini jadwal KBM kita kan hanya untuk mapel, tidak ada bimbingan kan? Di sini saya ingin kita guru-guru BK dikasih jam masuk dalam kelas memberikan bimbingan di kelas bimbingan masing-masing. Misalnya saya kelas bimbingan saya 7E dengan F. Di situ kalau boleh tiap minggu 2 jam boleh barangkali atau 1 jam masuk di kelas bimbingan, bakal bimbingan dalam kelas. Karena selama ini yang saya lihat orang ini guru BK hanya tunggu anak-anak yang bermasalah baru orang urus. Padahal seharusnya orang itu masuk dalam kelas, bakal bimbingan anak-anak. 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran. Jadi kalau boleh itu ada DP jadwal supaya orang masuk di kelas-kelas, bakal bimbingan. Kemudian yang ketiga, mengajak teman-teman guru BK untuk menempel nomor HP di mading sekolah agar bisa dihubungi oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar dan lain-lain. Jadi dan lain-lain ini berarti bukan hanya kesulitan belajar. Maksudnya saya di sini, ini saya ambil contoh sampai diri sendiri. Kalau saya masuk di kelas bimbingan saya di kelas 7E dengan F itu, saya bakal bimbingan misalnya di jam-jam yang tidak ada gurunya, tidak ada guru masuk. Saya masuk di situ bakal bimbingan. Kalau saya tanya itu anak-anak, orang bilang aman bu, di sini tidak ada makalaya, di sini tidak ada baku marah, di sini tidak ada baku gara. Orang aman bu, walaupun tidak ada guru, orang aman bu. Tapi kalau saya sudah di rumah, ada yang bacet, anak-anak ada yang bacet. Ibu, ini anu gara-gara saya, ini anu buat babuli saya. Jadi menurut saya berarti ini anak-anak, orang bisa terbuka, barangkali lewat chat. Ini pengalamannya saya. Barangkali anak-anak bisa terbuka lewat chat. Barangkali kalau berhadapan langsung dengan guru BK begini, dorang bagaimana takut, segan atau apa. Belum lagi kalau orang lihat guru-guru yang balot but-but. Biar ada yang orang mau bilang, so tidak jadi. Ya, jadi itu. Kalau boleh guru-guru BK itu, kasih nomor HP sama anak-anak. Karena pengalaman saya itu, ketika saya tanya di hadapan begini, dorang bilang aman. Pas saya so di rumah, dorang sobat chat, dorang bilang ini terjadi ini. Oke, lanjut nomor 4. Mengadakan sosialisasi tentang lalu lintas dan kenakalan remaja dari kepolisian, narkotika BNN dan bullying dari KPAI. Kalau yang sosialisasi ini, saya meminta izin sama kepala sekolah dulu. Kalau misalnya dikasih persetujuan, berarti boleh saya laksanakan. Karena anak-anak ini misalnya saya masuk di kelas, bakase bimbingan tentang kenakalan remaja. Lain dorang pekesan ketika polisi langsung yang bakase materi kan? Lain kesannya anak-anak itu pasti. Jadi kalau boleh ini sosialisasi ini ada. Kemudian yang kelima, mengajak teman-teman guru BK agar bersama-sama melakukan evaluasi pada kelas bimbingan masing-masing setiap akhir semester. Setiap akhir semester terus kan rapat penerimaan lapor. Setiap wali kelas itu pasti ada masalah. Si anu
anu tidak pernah tuntas, si anu banyak DP alfa. Kalau boleh, setiap guru BK itu setelah selesai penerimaan lapor, guru-guru BK itu panggil itu anak-anak kelas bimbingannya masing-masing yang bermasalah itu supaya dievaluasi, supaya bisa ditangani dan tidak terulang di semester berikutnya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut. Cuma sampai di situ. Barangkali ada saran dari Ibu Kepala Sekolah selaku mentor, saran dan masukan saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Jadi tadi itu apa namanya, materi BK beda dengan ini mata pelajaran biasa ya. Punya lain nih. Yang sama itu poin 1 sampai 12. Yang beda ini program kerja individunya saya. Yang sama yang 1 sampai 10, 12. Kalau guru lain hanya sampai 10 ya. Ibu aja. Yang sampai 10 itu ibu tidak ke wali kelas dengan tidak masuk ke 5. Kita sampai 10. Saya kan wali kelas dia ke 5. Ke 5 dia tambah 2 lagi. Apa itu mau masuk? Menjadi wali kelas yang bertanggung jawab. 12 belum mensukseskan program yang terbaru yaitu P5. Tambah 2 iya kan 10. Nah, yang di bawah yang beda program. Ya, itu kan itu per individu. Nomor 1 meminta presentasi yang BK kepada Kepsek agar lebih maksimal dalam pelayanan konseling kepada siswa. Betul sekali. Memang orang di sekolah yang kendalanya di situ di ruangan BK kemudian ada ruang khusus, sementara mengkanseling anak-anak itu harus istilahnya tidak juga rahasia tapi rahasia, supaya anak-anak bisa curhat apa seterusnya. Jadi nanti insya Allah jadi ruang guru di sana mau dia tidak mau guru pun harus di sana karena belum lihat itu gedung ruang guru yang baru direhab kurang memadai menurut orang, ada yang bilang saya tidak mau pindah. Tetapi namanya guru berarti harus satu ruangan. Nah nanti di bawah itu rencana mau taruh UKS, sementara kan ada UKS supaya akses ke dari habis upacara mau masuk ke sana juga dekat. Kalau ada yang pingsan, ada mau masuk juga mau keluar pulang ke rumah juga lebih dekat jalan raya. Kemudian yang BK nanti naik di atas, ambil satu ruangan yang agak luas. Ruangan yang di atas, ambil ruang di atas samping kanan. Samping kanan dari ruangannya apa sekolah itu? Berarti di sampingnya WC. Oh iya. Di situ tahun pertama. Kalau saya tetap di bawah itu gunung malan apa di sini kan ya ruangan itu kan hanya bisa sendiri saya di situ. Itu di situ rencana Pak Pudin mau masuk karena dia KTU. Kalau yang di bawah tangga itu hidung bikin apa itu yang di bawahnya ini tidak tahu, tinggal yang ruangannya ruangannya Sarpas di situ ruangannya Ibu Karmila. Emang Sarpas tahu dari situ. Tapi nanti dilihat berikutnya. Kalau memang masih memungkinkan Pak Pudin dapat lain boleh tetap di situ. Kemudian yang berikutnya minta jadwal kepada kepala sekolah, jadwal pemberian materi bimbingan pada kelas bimbingan. Jadwal untuk masuk di kelas pada kelas bimbingan. Jadi itu yang belum saya sampaikan sampai hari ini untuk guru-guru BK. Karena waktu itu memang kumpul terjadi sama pribadi. Jadi nanti di guru BK itu dia punya ada satu laporan mingguan
buat saja jadwal, walaupun dia tidak masuk di Di jadwal. dalam kelas itu Ibu, kalau maksudnya minta maaf Ibu, kalau macam yang Ibu Sofi minta itu untuk masuk mengajar di dalam kelas itu, dia sebenarnya orang tidak perlu dikasih jadwal untuk masuk mengajar di dalam kelas-kelas. Iya. Karena guru bimbingan konseling itu dia kan tiap minggu itu harus memang mengevaluasi DP siswa. Jadi tidak perlu dikasih macam masuk mengajar di dalam kelas, tapi orang itu tiap minggu itu orang harus tahu orang siswa yang bimbingan itu DP perkembangan tiap minggu. Jadi orang harus macam, karena itu siswa dalam kan banyak bermasalah. Walaupun orang mau masuk di kelas mau mengajar, belum tentu bisa orang dapat DP hasil. Jadi orang harus tiap minggu itu orang harus tahu macam siswa ini kan yang macam DP tidak terlalu aktif belajar, baru DP tugas apa sama itu kan orang harus apa. Dalam seminggu itu orang harus evaluasi baru orang bisa tahu. Belum yang alpa-alpa kan selama ini memang guru-guru BK tidak apa. Jangan nanti orang menunggu habis ujian semester itu tidak mencapai. Jangan kalau macam kebiasaannya kan biasa siswa itu dorang ada yang macam alpanya nanti seberapa baru dorang melapor, nanti sebanyak. Biasa 15 kali tidak dompe alpa. Jadi itu guru BK gunanya guru BK itu tiap minggu memang harus mengevaluasi. Jadi tidak perlu macam orang meminta jadwal untuk masuk di kelas, sementara guru-guru kan dompe jadwal apa. Kalau macam mau orang memang tiap hari itu guru BK itu memang harus kontrol. Jadi tiap minggu orang macam rekap. Oh ini siswa yang banyak bermasalah dalam dompe mata pelajaran, orang kehadiran, orang tugas-tugas apa sama itu dari orang memang guru BK. Kalau macam Maksudnya masalah saya di sini kan selama ini Saya tambahkan sedikit untuk menjawab. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan pemateri yang saya beri serta teman-teman juga yang saya hormati. Saya ada sedikit masukan terkait dengan layanan BK ini. Memang saya rasa perlu adanya namanya bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal ini manfaatnya adalah mencegah atau bagaimana mengupayakan agar siswa ini tidak timbul masalah. Jadi pencegahan, tindakan pencegahan itu namanya bimbingan klasikal. Nah, kemudian ada namanya bimbingan individual. Nah, bimbingan individual ini biasanya dilakukan ketika anak-anak itu bermasalah. Saya contohkan seperti anak-anak yang terlambat. Sebenarnya yang BK lakukan adalah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa atau bisa dikatakan komite sekolah agar supaya kerjasama antara sekolah dengan orang tua siswa ini betul-betul menjadi pembelajaran buat kita semua, terutama buat siswa, sehingganya siswa tidak terlambat lagi. Nah, bentuk pelayanan yang kita berikan selayaknya bimbingan individual sebenarnya. Kenapa individual? Agar tidak terjadi proses mengganggu proses pembelajaran. Nah, menurut saya masukan ini Bu, sepengetahuan saya selama ini memang kalau dilihat persentase ketidakhadiran hampir setiap hari kurang lebih bahkan 10% dari anak-anak kita terlambat. Dan penanganannya hampir bilang minim sekali tindakan yang kita lakukan. Sebenarnya kita tahu bahwa yang terlambat sering itu siswa terus. Nah, apakah dengan sekarang ini kita biarkan atau kita harus menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang tua siswa? Sehingganya karena anak-anak terlambat seringkali orang tuanya tidak kontrol rumah. Maka dari itu sangat penting ketika ada bimbingan individual maka harus kerjasama dengan orang tua siswa. Bukan hanya habis menurut habis perkara gitu. Mungkin cuma sekian. Terima kasih. Ya barangkali tadi saya belum selesai, suka potong. Jadi masih di nomor 2 tadi. Kalau Ibu Sofi minta masuk di kelas, memang itu lebih bagus. Tapi tidak perlu dibuat jadwal seperti mata pelajaran yang lain. Jadi nanti misalnya ini kan ada layanan ini kan ada 2 macam. Kalau menurut saya yang saya cacat,
responsif. Jadi responsif ini ketika memang ada yang tawuran nakal apa sama, nah itu responsif. Jadi di layanan dasar ini tanpa ada yang berkelahi, tanpa ada yang tanpa terjadi apa-apa, layanan dasar ini tetap dilakukan. Nah, di situ ada 3 macam, 3 layanan dasar ini ada yang klasikal sifatnya masuk ke kelas 1, kelas bisa kelompok. Misalnya ada kelompok target, kelompok ini yang harus dikasih. Bimbing, iya. Ya. Ada juga yang individu. Nah, dia ini anak mengarah ke mana harus dibimbing tersendiri dia. Nah ini yang klasikal ini, jadi Bapak Ibu yang BK ini sudah punya rencana minggu pertama di bulan ini saya akan mau materi dikasih tentang cinta lingkungan misalnya, karena lingkungan ini begini. Jadi ada juga materi tentang bullying, misalnya tadi yang apa yang untuk polisi, kalau polisi yang berbicara mungkin lebih didengar. Nah, lalu lintas dan gerakan remaja. Nah itu bisa jadikan materi untuk layanan dasar klasikal tentang kenakalan remaja. Jadi justru ada punya video-video, tak usah bikin ribet, mau menjelaskan terus, ya saja video-video yang inspiratif kalau tayangkan, anak-anak bisa lebih bagus terima kalau dalam bentuk permainan atau apa kan. Nah, nanti dibuatkan saja di program, nanti di program buat saja layanan dasar saya untuk 1 minggu ini yang saya lakukan. Nah, bagaimana caranya supaya bisa terisi? Kan trompet taman ini biasanya ada yang minta isi. Oh iya. Ada yang minta isi, ada yang gurunya sakit atau pas kesempatan saya jalankan saya program. Jam kosong Saja. begitu, jam kosong. Pas sampai programnya di minggu ini pas itu kelas kosong, saya akan membawa itu satu materi. Jadi ibu kejar-kejar dengan jam kosong supaya sampai program jalan. Itu saja dia bicara. Jadi kesannya tidak ada kelas yang akan kosong karena guru BK mau cari supaya DP program mingguan, DP laporan mingguan terlaksana. Nah, kelompok juga begitu. Nanti ada DP instrumen. Jadi, saya sudah bikin akan lalu sampai bersama dia mau tes apa. Jadi untuk klasikal ini DP materi yang diisi. Busam kali dia sudah kasih sifat atau dia sudah. Kemudian layanan responsif ini juga ada DP format. Nanti di BK itu ada anak-anak yang curhat tanpa diundang, tanpa apa. Jadi nanti guru BK saya harap secara terbuka datang saja, siapa yang mau curhat tanpa dipanggil datang saja. Mau curhat kali dia punya masalah di luar, masalah keluarga ya. panggil datang saja. Nah, itu nanti ada yang datang begitu. Itu dikasih juga secara individu dari guru BK yang kasih dia solusi begini barangkali. Tanpa dia bermasalah dulu baru nanti dipanggil. Tapi dia sendiri yang datang curhat tentang masalahnya dia. Jadi bagaimana DP cara supaya itu anak-anak mau datang. Jangan nanti dikorek-korek sampai paksa bayar tidak mau curhat. Kemudian tentang apa lagi? Karir, tentang hobi. Dorang bisa nanti lewat BK bakat dan minat. Lewat BK bisa ajukan ke guru apa? Guru IPA, guru matematika, olimpiade. Anak ini kayaknya berbakat ke ini. Lewat BK bisa kelas ini. Jadi sekolah yang orang harus tujui macam orang yang bakat dan minat. Makanya itu di poin nomor 3 itu Barangkali dari teman-teman ada lagi tambahan. Nanti Ibu Sophie kasih program. Silakan. Kalau macam Ibu Sofian mengadakan sosialisasi itu nanti orang minggu depan hari Sabtu itu ada mengadakan sosialisasi dari Rantas dan PNN hari Sabtu tanggal 21 atau tanggal berapa? Orang adakan itu nanti. Ada lagi Pak Wayan? Nah, Yang ada. 5S itu kayaknya dia disponsori oleh guru BK ya. Terima kasih. Saya cenderung ada tindakan-tindakan responsif yang katakan tadi
macam siswa yang sering sekali bermasalah. Lalu kita pernah buat saat ripkan. Sesekali kita buat seperti itu. Kalau Iya, memang lagi datanya orang sudah tuanya bermasalah lagi. banyak orang, kita undang orang tuanya baru kita sidangkan di sini. Keluhkan semua keluhan guru baru agar orang tuanya paham bahwa anak ini memang betul-betul bermasalah di sekolah. Seperti itu. Mungkin itu. Ini karena apa ini macam kayak itu siswa yang terlambat kan memang saya sering buat bikin sama ini siswa kan utamanya sama osis-osis yang biasa baca tercatat itu saya bilang tiap minggu itu kamu harus laporkan supaya guru BK itu ada kerja ya bisa dorong apa ini siswa yang tiap minggu tapi dorong tiada memang. Saya kemarin sempat komen absennya itu terlalu jauh Ibu dengan ini. Kita sebenarnya harus buat absen yang memang ada rekapan. Absen sekarang ini kan tulis nama. Coba buat absennya per kelas. Sekali kita baca absen yang di kelas lah. Ketik terlama kita hitung berapa kali Kalau terlambat dalam sapunya itu sebulan. saya bikin sampai buku catatan itu terlambat siswa itu memang sapinya khusus kelas 9. Jadi kelihatan mana yang sudah berapa kali terlambat, kita bisa hubungi orang tuanya. Kali kerjasama yang baik minimal ya. Kalau yang di album itu Ada memang usaha tidak orang tuanya biar anak-anaknya tidak terlambat. Mungkin cuma itu. Tambahkan. Ya, nanti kita orang masih baik bentuknya gitu. Tapi dibuat dalam satu ini program. Per bulan nafsunya jadi. Buat rencana-rencana itu. Jadi mana yang setelah habis bulan itu tidak terlaksana harus kejar itu supaya sebelum pindah ke bulan berikutnya kejar ini isi ini. Layanan ini. Supaya daerah kesan dikira BK itu tidak pekerjaan padahal banyak sebenarnya kerjanya. Cuma Ada itu karena tidak dibuat dia punya ini jadi tidak dikejar-kejar apa yang saya mau bikin apa yang saya mau bikin. itu yang lagi yang itu sampai kamu pinjam itu perangkat itu kan di situ ada di kesatuan layanan itu kan ada jadi tinggal kamu di rubah macam itu yang sering terlambat jadi terang panggil baru terang apa itu susah terang buat jadi itu